Selanjutnya silahkan kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong Nuria, langsung ke situ. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Ada. Yang tidak hadir itu berapa orang? 1 orang. Sakit ya? Sakit. Oke. Jadi setelah pulang dari sekolah, ingat ya dijemput teman-temannya. Oke, jadi saya mulai. Sekarang kita masuk di materi bukti beriman. Nah, sebagaimana kalian bisa lihat di atas, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah subbabnya adalah memenuhi janji dengan mensyukuri nikmat. Oke, sebelum saya lanjut, kita ice breaking dulu. Saya akan bertanya sama kalian. Kira-kira misalnya Sherly, bagaimana kabarnya hari ini? Bisa naik ditunjuk yang mana di situ? Ya, di sini ada biasa-biasa saja. Oh, sorry, ada bahagia, ada sedih, ada sakit, ada menangis, dan yang terakhir marah. Oke, saya mulai dulu dari Sherly. Silahkan Sherly. Bagaimana perasaanmu hari ini? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya silahkan duduk. Saya pilih saja secara acak ya. Nuria, jangan maksudnya jujur Ki dengan perasaan tak hari ini. Bagaimana perasaanmu Nuria hari ini? Oke, alhamdulillah. Siapa lagi ini yang di belakang? Fauzan. Bagaimana kabarnya Fauzan hari ini? Oke, selanjutnya saya pilih tolong Salma. Silahkan Salma. Kenapa Salma? Empat tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama itu siswa mampu menganalisis pentingnya memenuhi janji dan mensyukuri nikmat sebagai bagian dari cabang iman. Dan yang kedua, siswa dapat memahami dan menerapkan konsep memenuhi janji dan mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan hasil analisis tentang cara memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Dan yang terakhir, siswa membiasakan diri untuk menerapkan sikap memenuhi janji dan mensyukuri nikmat dengan tepat. Nah, inilah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Bagaimana kalian bisa mampu mengidentifikasi masalah? Dan yang kedua, bagaimana kualitas solusi yang diberikan? Dan
lagi kerja semua. Oke, silahkan diperhatikan baik-baik. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa bertanya. Ya? Belajar sebelum ujian.
kecewa. Pertanyaan pertama, apa masalah utama dalam studi kasus ini? Baik, jadi jawaban dari pertanyaan pertama adalah masalah utama dalam studi kasus ini adalah seseorang siswa yang berjanji untuk membantu temannya belajar sebelum ujian, namun ia lupa dan tidak memenuhi janjinya, yang akibatnya temannya gagal dalam ujian dan merasa kecewa. Kemudian, pertanyaan kedua, apa dampak dari tidak menepati janji pada hubungan sosial dan pribadi? Dampak dari seseorang yang tidak memenuhi janji pada hubungan sosial dan pribadi yaitu seseorang akan kecewa akan janji yang sudah diucapkan namun tidak ditepati, dan mungkin sulit menaruh kepercayaan dari seseorang yang sudah berjanji namun tidak ditepati. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara memperbaiki kesalahan setelah tidak menepati janji? Jawabannya, dengan cara meminta maaf dan berjanji untuk mengulangi kesalahan yang sudah dilakukannya. Pertanyaan keempat, apa pentingnya memenuhi janji menurut ajaran agama Islam? Jadi jawabannya yaitu, menurut ajaran agama Islam dikatakan orang yang menepati janji termasuk golongan orang yang bertakwa. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya.